Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Tania Oksa yang bertugas jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Mbak Rania. Oh, Mbak Rania. Ini masnya siapa namanya? Mas Ronaldo. Oh, Mas Ronaldo. Mbak Rania dan Mas Ronaldo ya. Sebelumnya tunggu sebentar ya, Mbak. Saya mau menutup pintu dan horden dulu untuk menjaga privasi Mbak dan Mas. Ya. Baik, Mbak Rania ya. Mbak Rania usianya berapa? Usianya 28 tahun. Ya, Mbak Rania, bagaimana apa yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu, kami kan mau menikah. Kami ingin melakukan pemeriksaan sebelum menikah yang biasa dilakukan sebelum menikah. Oh, calon ini ya, pengantin. Jadi mau melakukan screening pranikah ya? Ya. Ya, baik. Sebelumnya begini Mbak, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pemeriksaan pranikah ya Mbak ya. Dimana di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas pada screening pranikah ini. Sebelumnya apakah Mbak bersedia? Bersedia? Ya baiklah, kalau begitu saya mulai ya Mbak. Jadi di screening pranikah ini kan biasanya yang pertama akan diukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, tekanan darah, suhu tubuh, lalu ada juga pemeriksaan darah itu untuk memeriksa HB, golongan darah, lalu HIV/AIDS juga akan diperiksa. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas pada pranikah, yaitu yang pertama ada pemeriksaan semen atau sperma, lalu yang kedua ada pemeriksaan suhu basal tubuh, dan yang ketiga ada pemeriksaan lendir serviks, lalu yang keempat ada tes Feren, dan yang kelima uji pasca senggama. Baik Mbak, di sini saya pertama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas pada screening pranikah. Yang pertama yaitu pemeriksaan semen atau pemeriksaan sperma. Jadi pemeriksaan sperma atau pemeriksaan semen ini ialah analisa semen yang dilakukan di laboratorium untuk mengetahui kualitas air mani si pria. Seperti itu. Lalu melalui analisa semen ini akan diketahui langkah awal evaluasi untuk mengetahui apakah si pria memiliki masalah kesuburan atau infertilitas, karena lebih dari sepertiga dalam pernikahan yang mengakibatkan infertilitas itu biasanya dari si prianya. Lalu nanti di sini persiapannya itu si masnya nanti pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan 2-5 hari sebelumnya itu tidak boleh melakukan hubungan seksual ya Mbak Ya. Lalu prosedur pengambilannya itu nanti setelah tadi si masnya puasa 2-5 hari tidak melakukan aktivitas seksual, nanti kesini akan diberikan tabung sampel itu steril dan bersih ya Mbak. Itu nanti akan diisi oleh sperma masnya pada saat masturbasi, atau boleh juga kalau dari rumah masnya ngisi tabung itu, tapi harus dijaga agar tidak terkena matahari. Lalu yang ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil analisa itu. Yang pertama misalnya masnya mengkonsumsi obat-obatan yang berpotensi menurunkan jumlah nitrofurantion. Lalu bisa juga kalau misalnya si masnya banyak mengkonsumsi kafein, alkohol, itu juga bisa mempengaruhi hasil dari pemeriksaan ini. Jadi sebaiknya sebelum dilakukan pemeriksaan ini masnya menjaga pola makannya, sama tadi puasa 2-5 hari minimal tidak melakukan hubungan seksual ya Mbak. Ya. Mas, baik Mbak, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai pemeriksaan sperma ya. Jadi yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan suhu basal tubuh. Jadi pemeriksaan suhu basal tubuh ini dilakukan pada pagi hari setelah bangun tidur sebelum beraktivitas. Jadi pada saat Mbak baru bangun membuka mata itu langsung dilakukan pengecekan suhu menggunakan termometer ya Mbak. Iya. Biasanya perubahan suhu basal tubuh ini akan terjadi 12-24 jam setelah ovulasi atau masa subur. Jadi pemeriksaan suhu basal tubuh ini untuk mengetahui kapan masa ovulasi itu sudah dimulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengukuran suhu basal tubuh itu bisa mendeteksi ovulasi, karena biasanya pada saat sebelum tidak ovulasi suhu tubuh yang normal itu 35,5 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius. Lalu pada saat terjadinya proses ovulasi itu biasanya suhu basal tubuh akan meningkat 0,5 derajat Celcius. Lalu bagaimana sih teknik pengukurannya itu yang benar? Karena perbedaan suhu pada saat
belum ovulasi dan sudah ovulasi itu kan sangat kecil, hanya 0,5 derajat Celcius. Jadi pengukurannya harus menggunakan termometer spesial untuk suhu basal tubuh. Biasanya itu yang akurat itu menggunakan jenis merkuri atau digital. Kedua yaitu Mbak harus menyiapkan diagram grafik. Jadi diagram grafik ini bisa didapatkan dari dokter kandungan atau Mbak bisa membuatnya sendiri. Diagram grafik ini dicatat setiap hari, dicatatnya pada jam yang sama. Misalnya pada hari ini Mbak mengukur suhu basal tubuhnya pada jam setengah 6, berarti besoknya Mbak ukur lagi pada jam setengah 6, seperti itu. Lalu pastikan mengukurnya ini dilakukan pada pagi hari sesudah bangun tidur sebelum beraktivitas ya Mbak. Jadi caranya biar Mbak bisa mengukur suhu tubuh tapi nggak usah bangun dari tempat tidur, sebelumnya Mbak siapkan terlebih dahulu termometernya itu di samping atau di bawah bantal Mbak atau di dekat tempat tidur. Nah, untuk pengukurannya ini dilakukan dimasukkan ke dalam mulut atau melalui dubur ya Mbak, bukan dari ketiak, jadi harus masuk ke dalam mulut seperti itu. Lalu hasil pengukurannya ini dicatat di dalam lembar grafik tadi yang sudah Mbak buat dengan jarak biasanya itu ada perubahan suhu 0,1 derajat Celcius. Grafik ini akan memberikan pola pada Mbak apakah ada perubahan suhu tubuh saat siklus menstruasi dan juga masa subur. Tetapi setiap orang ini polanya berbeda-beda ya Mbak, ada yang tiba-tiba melonjak tinggi, ada yang naik secara bertahap. Lalu apa sih tandanya bahwa ovulasi ini telah terjadi? Biasanya ditandai dengan kenaikan suhu yang secara tiba-tiba dan juga lebih tinggi. Lalu suhu tubuh ini akan berada tetap pada level itu selama kemungkinan 3 hari. Lalu jika melalui tahap ini bisa dikatakan bahwa Mbak sudah mengalami ovulasi. Ya. Lalu apa sih yang mempengaruhi keakuratan pengukuran? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keakuratan dari pengukuran suhu basal tubuh ini ya Mbak. Jadi yang pertama bisa juga karena Mbaknya kurang tidur atau tidurnya terganggu. Yang kedua yaitu bangun di jam yang berbeda. Misalnya hari pertama ngukurnya jam setengah 6, hari kedua ternyata Mbaknya kesiangan jam 6, itu bisa berubah ya Mbak polanya. Lalu yang ketiga bisa juga karena sakit atau kelelahan. Kalau sakit demam kan tentunya akan berbeda ya Mbak suhu tubuhnya. Jadi baik ya Mbak, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas yang ketiga, yaitu pemeriksaan lendir serviks. Jadi pemeriksaan lendir serviks ini sebelum dilakukan pemeriksaan Mbak harus mengenali karakteristik lendir serviks Mbak terlebih dahulu selama menstruasi. Biasanya selama beberapa hari pertama sedikit lendir serviks yang keruh dan lengket mungkin akan keluar selama 3-5 hari ya Mbak. Iya. Selanjutnya lendir serviks ini biasanya akan bertambah banyak dan basah. Hal ini berhubungan dengan saat-saat menjelang dan juga selama ovulasi. Lendir ini juga akan terasa lebih tipis, licin dan juga elastis. Jadi biasanya pada saat kita tarik gini dia ada kayak melar gitu Mbak. Lalu setelah ovulasi, lendir serviks ini mungkin tidak akan keluar lagi hingga 2 minggu sebelum Anda menstruasi kembali. Nah, perlu diketahui bahwa jangka waktu tiap-tiap fase lendir serviks tadi itu berbeda-beda, tergantung kondisi orangnya berbeda-beda. Jadi yang pertama yaitu Mbak harus mencatat karakteristik lendir serviks Mbak, dituliskan misalnya hari ini lendir serviksnya bagaimana, apakah elastis atau tidak. Lalu itu dicatat setiap hari untuk membantu mengenali fase-fase dalam siklus menstruasi ya Mbak. Itu bisa dikenali pada fase siklus menstruasi, masa subur, atau saat Anda ingin menghindari hubungan seksual. Nah, ini Mbak itu seharusnya dapat mengenali polanya setelah beberapa siklus menstruasi pertama. Awali pemantauan ini dengan 1 hari setelah menstruasi Anda berakhir. Jadi dipantaunya pada saat menstruasi berlangsung dan juga pada saat 1 hari setelah berakhir ya Mbak. Jadi bukan berakhir terus berhenti, tapi 1 hari setelahnya masih tetap dilakukan ini ya Mbak, pencatatan karakteristik tadi. Lalu periksa setiap hari pada waktu yang sama juga, sama seperti pemeriksaan suhu basal tubuh tadi, dilakukan setiap hari pada jam yang sama. Jadi kan harus dicatat pada setiap hari pada jam yang sama ya Mbak. Itu Mbak catatnya, karakteristiknya Mbak catat seperti
bagaimana warnanya, apakah kuning, putih, apakah jernih atau keruh. Lalu catat konsistensinya, apakah lengket, kental atau elastis. Lalu dituliskan apa yang Anda rasakan saat menyentuh lendir serviks itu, misalnya rasa kering, basah atau licin ya Mbak. Karena biasanya berbeda-beda setiap orang. Lalu periksa lendir serviks sebelum dan sesudah buang air kecil juga. Karena cara terbaik untuk memeriksa lendir serviks adalah dengan mengusapkan tisu sebelum dan setelah buang air kecil, kemudian memeriksanya. Jadi menggunakan tisu dilap ya Mbak ke bagian ininya, lalu kita lihat karakteristik lendir serviksnya. Lalu untuk bagaimana sih cara analisis dari lendir serviks tersebut? Jadi yang pertama yaitu bisa juga dilakukan Mbak amati lendir serviks yang keluar di celana dalam. Lalu bisa juga dari tisu seperti yang tadi itu. Ini bisa mengetahui untuk membantu Anda dalam menentukan fase dalam siklus menstruasi. Lalu bisa juga Mbak melakukan pemeriksaan vulva dan sensasinya. Jadi bisa Mbak raba perlahan. Pada saat mengambil lendir serviks itu bisa juga Mbak raba perlahan area vulva dengan jari dan perhatikan sensasinya yang terasa, apakah seperti kering, basah atau lembab. Karena hal ini juga bisa membantu untuk mengenali perubahan pada lendir serviks atau siklus menstruasi Anda. Jadi Mbak juga kalau pada saat mengambil sampel lendir serviks tadi sambil menyentuh daerah kemaluan, daerah vulva itu tidak usah ragu atau tidak nyaman, karena Anda tidak melakukan sesuatu yang salah ya Mbak, karena ini kan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu dirabanya perlahan ya Mbak di bagian yang berbeda pada vulva untuk mengetahui teksturnya. Pastikan juga untuk meraba di bagian labia, jadi di bagian dalam lipatan itu ya Mbak. Lalu selanjutnya Mbak catat setiap Mbak melihat karakteristik lendir serviks itu Mbak catat setiap hari pada jam yang sama. Setelah satu atau beberapa siklus menstruasi, Mbak baca kembali catatan itu, bagaimana, apakah ada perubahan. Jadi ini bisa untuk melakukan evaluasi siklus menstruasi dan ovulasi secara efektif ya Mbak. Bagaimana sejauh ini, apakah masih bisa diterima? Bisa ya. Jadi yang keempat saya akan menjelaskan mengenai tes Feren ya Mbak. Jadi tes Feren atau uji pakis lendir serviks ini merupakan salah satu evaluasi untuk memeriksa lendir serviks. Jadi di sini ada istilah tes Feren ya. Jadi Feren itu ialah singkatan dari Verning. Nah, Verning itu ialah pembentukan struktur seperti daun pakis yang mengacu pada derajat dan pola yang tampak pada lendir yang dikeringkan di atas permukaan kaca objek. Jadi ini dilakukan di laboratorium ya Mbak pemeriksaannya. Lalu pembentukannya ini bagaimana sih? Jadi struktur daun pakis pada lendir serviks yang sudah dikeringkan di atas kaca objek tadi itu salah satunya ditentukan oleh konsentrasi dari NaCl. Jadi akan dilakukan pemeriksaan di lab seperti itu ya Mbak. Jadi waktu pemeriksaan yang paling efektif dilakukan ialah pada saat ovulasi. Bentuk daun pakisnya ini akan terlihat lebih jelas, dan juga diambil sampel lendirnya pada waktu yang mendekati ovulasi, di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis. Mbak tahu sebelumnya daun pakis itu seperti apa? Tahu. Oh, iya. Nah, jadi kira-kira nanti pada saat dilakukan pemeriksaan di lab seperti itu ya Mbak. Lalu di tes Feren ini sebelum dan sesudah ovulasi pada kehamilan itu kan biasanya ditemukan pola dan ciri-ciri yang berbeda. Jadi nanti ditemukan pola pakisnya tuh yang bisa berbeda-beda, apakah ada yang sempurna, apakah ada yang belum terlihat jelas. Itu tergantung dari pengambilan sampel lendir serviksnya tadi ya Mbak. Lalu yang kelima di sini saya akan menjelaskan mengenai uji pasca senggama. Jadi uji pasca senggama ini adalah pemeriksaan yang dimaksud untuk mengetahui kemampuan tembus dari spermatozoa menyerbu lendir serviks. Jadi masih berkaitan dengan lendir serviks tadi. Caranya itu dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual di rumah, dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Jadi lendir serviksnya ini setelah melakukan proses hubungan seks setelah 2 jam tadi kan datang ke klinik, ke laboratorium untuk diperiksa. Lendir serviksnya itu akan diambil dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan
jumlah spermatozoa yang ada di lendir serviks tersebut. Nah, pemeriksaannya ini sebaiknya dilakukan pada kisaran masa ovulasi hari ke-12, 13, dan juga hari 14 dengan perhitungan menstruasi pertama dianggap hari pertama. Tetapi hasilnya ini masih belum mendapat kesepakatan dari para ahli, jadi belum pasti. Baik Mbak dan Mas, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas pada screening pranikah. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah sudah cukup jelas tadi saya jelaskan? Ya, cukup Ya. jelas. Baiklah, nanti kalau misalnya Mbak mau berencana melakukan pemeriksaan tambahan fertilitas ini bisa datang kembali ya Mbak. Ya. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau melakukan screening pranikah di sini. Kalau ada keluhan Mbak bisa datang kembali. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Lalu selanjutnya itu kita melakukan pendokumentasian.